Saya sejak kemarin berada di Palembang ya untuk sebuah kegiatan partai hingga tadi sore. Tadi siang saya mendapat kabar meninggalnya Apriani. Jenazahnya ditemukan dalam sebuah koper di Mekah yang ditinggalkan begitu saja oleh orang yang per hari tadi ya belum teridentifikasi, walaupun per malam ini sudah ada 2 warga negara Indonesia yang dimintai keterangan oleh kepolisian Arab Saudi Mekah yang diduga meletakkan koper tersebut. Nah, saya langsung koordinasi dengan deputi dari Palembang, perintahkan deputi untuk koordinasi dengan atas ketenagakerjaan di Arab Saudi, diperoleh informasi tentang nama Apriani usia 23 tahun. Sehingga saya putuskan tadi sore ya, malam saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 30 menit saya di rumah, ganti baju saya langsung ke rumah dari keluarga Apriani. Tentu untuk menyampaikan duka cita atas nama pemerintah, negara ya, bela sungkawa. Selain tentu ya kami harus sampaikan apa adanya kepada keluarga bahwa Apriani tidak tercatat namanya dalam sistem yang kami miliki, dan setelah dilacak ternyata Apriani bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang seharusnya sejak tahun 2015 tidak ada lagi penempatan pekerja rumah tangga ke Timur Tengah, sudah dihentikan oleh pemerintah, sehingga diyakini keberangkatan Apriani ini diberangkatkan secara ilegal. Nah, atas peristiwa kematian yang tentu siapa pelakunya, kemudian motif ya pembunuhan itu karena alasan apa, ini yang saya minta kepada kedutaan besar untuk mengawal proses hukumnya hingga mampu menyeret siapa pelaku dan membongkar apa yang menjadi motif dari pembunuhan itu. Nah, di dalam negeri siapa yang mengirim Apriani tentu juga akan menjadi pihak yang akan kita laporkan ke Barreskrim Polri. Pesan yang kita ambil dari peristiwa Apriani membuktikan bahwa kekerasan, penganiayaan, pembunuhan ya, dan berbagai eksploitasi, kekerasan seksual dan sebagainya ini terus ya terjadi dan dialami oleh pekerja migran kita, dan yang rentan mengalami semua itu adalah mereka yang diberangkatkan secara ilegal. Sehingga itulah sejak 7 bulan lalu saya memimpin BP2MI, saya sudah menyatakan saya akan memimpin peperangan langsung memerangi sindikat pengiriman ilegal pekerja migran, yang mereka ini adalah komplotan mafia yang terdiri dari pemilik modal yang terus terang jujur saya tidak bisa berbasa-basi ya. Ini era transparansi yang dibuka ke rakyat. Ini adalah waktunya kita untuk memerangi sindikat secara bersama-sama. Pemilik modal ini dibackingi oleh oknum TNI, oknum Polri, oknum imigrasi, ya, oknum ketenagakerjaan, oknum kedutaan besar, oknum dari badan yang saya pimpin juga mungkin. Sehingga saya katakan, ya, ini harus kita perangi secara total bersama-sama. Penempatan ilegal ini harus diakhiri, harus dihentikan, sehingga tidak ada lagi cerita-cerita yang mengenaskan kepada anak-anak bangsa. Kita paham bersama ya, keselamatan jiwa setiap anak bangsa, warga negara itu hukum tertinggi yang harus dijaga oleh setiap negara dan pemerintah. Saya ingat persis Pak Jokowi saat melantik saya memerintahkan saya untuk melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ini saya jabarkan bagaimana perang melawan sindikat. Kita sedang memperbaiki tata kelola penempatan. Sebetulnya untuk berangkat ke luar negeri bekerja itu kan tidak dilarang oleh undang-undang. Pemerintah bahkan memfasilitasi, sangat mudah bahkan di luar Arab Saudi, Malaysia, banyak negara yang lebih menjanjikan pasar kerja yang terbuka dan juga gaji yang besar. Nah, masalahnya ini kan belum sampai semua kepada masyarakat, sehingga undang-undang terbaru ini memberikan mandat pada pemerintah daerah. Pertanyaan saya di BP2MI adalah, apa tugas pemerintah daerah? Apa tugas provinsi? Apa tugas pemerintah kabupaten kota? Apa tugas desa? Itu mandat undang-undang loh. Selama ini jika ada masalah di luar negeri, yang nangani kan kami BP2MI. Dimulai dengan pendampingan hukum, menyiapkan pengacara, kepulangan ke tanah air, dijemput di bandara, diantar sampai ke kampung halaman. Itu tugas pemerintah pusat selama ini. Pertanyaannya adalah, mereka kan warga masyarakat dari sebuah pemerintahan provinsi, kabupaten kota. Apa tugas pemerintah provinsi, kabupaten kota? Jelas undang-undang memerintahkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Itu tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Informasi tentang pasar kerja, jika rakyat ingin tahu kerja di mana, apa hak-hak yang akan dia terima jika dia memilih bekerja ke negara penempatan itu, syarat-syarat dokumen yang dia penuhi apa saja, itu ada di desa loh. Itu perintah undang-undang. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah desa, apakah pemerintah kabupaten kota, provinsi sudah melaksanakan mandat undang-undang itu? Ini juga yang saya sering protes. 95%
pemerintah provinsi, kabupaten, kota belum memahami dan melaksanakan sepenuhnya apa yang menjadi perintah undang-undang. Sehingga sinergi kolaborasi ini penting, pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota hingga desa. Kemudian ada semacam komitmen bersama untuk kita berani mengambil tindakan di lapangan, perang melawan sindikat. Kuncinya sederhana lah, kalau aparatur negara di Republik ini tidak bermental maling dan pengkhianat, maka tidak akan ada lagi penempatan ilegal ke negara-negara penempatan. Begitu tega komplotan penjahat ini yang dibackingi oknum-oknum tertentu ini mengambil uang sebesar-besarnya dengan mengorbankan pekerja migran Indonesia, itu yang membuat saya miris dan juga marah ya. Sehingga saya janji selama kepemimpinan saya akan perangi sindikat ini, dan peperangan ini tidak akan pernah saya hentikan. Ya, ini adalah bentuk pembelaan saya sebagai pemerintah yang merasa digaji, ya, dan menerima selama ini fasilitas dan tunjangan dari uang rakyat, maka tidak mungkin saya mengkhianati rakyat. Makanya jika aparatur negara membackingi para sindikat, mereka pengkhianat negara, mereka pengkhianat merah putih. Apa artinya mereka menyandang predikat, kemudian segala atributif yang melekat, apakah dia oknum TNI, oknum Polri, oknum kedutaan besar, oknum Kementerian Luar Negeri, oknum dari Ketenagakerjaan, oknum BP2MI, apa artinya mereka? Disumpah atas nama Tuhan, disumpah atas nama negara, menerima uang rakyat, tunjangan fasilitas, tapi pada akhirnya dia terlibat dalam sindikat, kemudian membiarkan penempatan ilegal, mereka menikmati uang-uang haram ya, dari bisnis kotor ini. Nah, ini perlu komitmen semua pihak harusnya, pusat, daerah, semua aparatur, ya, hentikan semua kegiatan-kegiatan zaman jahiliyah dari praktek-praktek yang jelas-jelas merugikan masyarakat dan anak-anak bangsa ini. Nah, setelah Apriani, siapa lagi yang akan jadi korban? Tentu kalau sindikat pengiriman ini tidak kita perangi, pengiriman secara ilegal terus terjadi, maka masih akan banyak jatuh korban lagi. Sehingga butuh komitmen semua pihak untuk kita berani menghentikan pengiriman ilegal. Terima kasih Pak Beni, saya mau ke Bapak dulu Pak.